Oke, halo siswa-siswi kelas 3 Surabaya. Bertemu lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Anak-anak siswa kelas 3 Surabaya, hari ini kalian belajar di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Hari ini kalian, anak-anak kelas 3, akan belajar tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, menyusun paragraf, dengan materi menyusun paragraf, perubahan wujud menyublim. Siswa-siswi kelas 3 Surabaya yang saat ini mengikuti pembelajaran secara daring yang via Zoom maupun yang di rumah, kalian tetap semangat ya. Walau belajar dari rumah, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak Rian mau memperkenalkan diri dulu. Pak Rian, kenalkan diri dulu ya. Oke, nama panjang Pak Rian adalah Mas Rianto Riyadi SPD. Keseharian Pak Rian mengajar di SDN Wonokusumo 645 Surabaya. Siswa-siswi yang Pak Rian banggakan kelas 3 hari ini, sebelum memasuki pembelajaran, Pak Rian punya semangat buat kalian ya. Agar lebih semangat lagi, Pak Rian ajak kalian untuk belajar bersama. Selamat belajar para siswa kelas 3 Surabaya yang luar biasa ya. Mari kita belajar bersama dengan hati bahagia, tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak siswa-siswi kelas 3 Surabaya, agar kita tetap semangat, Pak Rian punya jargon, punya tepuk semangat. Nah, tepuk semangat Pak Rian contohkan dulu ya. Ketika Pak Rian bilang tepuk semangat, kalian yang di rumah juga mengikuti ya. Pak Rian contohkan dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke, kalian semua yang di rumah mengikuti ya. Oke, yang di rumah dan juga yang mengikuti secara Zoom ya, kalian ikuti semua ya. Coba Pak Rian ajak kalian semua, tepuk semangat. Semangat. Oke. Anak-anak siswa-siswi kelas 3 Surabaya, Pak Rian di sini tidak sendirian. Pak Rian ditemani oleh siswa-siswi kelas 3 dari SDN Wonokusumo 6. Pak Rian sapa dulu ya. Siswa-siswi SDN Wonokusumo 6 kelas 3, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah kalian sudah sehat semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Doa akan dipimpin oleh Hafiza kelas 3A. Ayo Hafiza, mana Hafiza kelas 3A? Hafiza sudah gabung belum di Zoom? Oke, Hafiza sudah gabung? Oke, kalau Hafiza belum gabung, Pak Rian ajak. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Ayo, dari kelas 3 SDN Wonokusumo 6. Oke. Adakah yang mau pimpin doa dari siswa-siswi SDN Wonokusumo 6? Oke, coba. Nur Afiza ya, Nur Afiza, silakan pimpin doa. Coba pimpin doa ya. Ya, Nur Afiza pimpin doa ya. Nur Afiza kedengaran? Oke, kalau misalkan masih belum kedengaran ya, Pak Rian saja yang pimpin doa ya. Oke ya, kalau misalkan yang di Zoom gak kedengaran suara Pak Rian yang pimpin doa. Oke anak-anak seluruh siswa-siswi kelas 3 Surabaya, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai, luar biasa. Oke, ternyata siswa-siswi kita kelas 3 Surabaya masih semangat. Oke, anak-anak, kita sebelum memulai pembelajaran, Pak Rian mau ngajak kalian bernyanyi, ya. Nah, lagu ini biasanya kalian sering dengar, ya. Lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, ya. Tapi di sini ada beberapa lirik yang Pak Rian tambahi. Nah, anak-anak ya, lagunya Pak Rian kasih contoh dulu ya, yang di rumah dan juga yang mengikuti secara Zoom. Siswa-siswi SDN Wonokusumo 6 kelas 3 juga mengikuti. Ayo bareng-bareng ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ayo kita belajar bersama guruku agar mendapat ilmu bersama-sama. Ayo kita belajar bersama guruku agar mendapat ilmu bersama-sama. Oke, masih semangat ya? Kalian coba dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak, Pak Rian punya pertanyaan buat kalian ya. Sebelum ke pertanyaan, Pak Rian mau jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan dengan menyusun paragraf menjadi cerita yang runut. Siswa dapat menyusun informasi tertulis tentang perubahan wujud dengan berurutan. Nah, yang kedua, dengan memasangkan kata dengan arti yang sesuai, siswa kelas 3 Surabaya dapat menjelaskan makna ya atau istilah yang sesuai dan berkaitan dengan perubahan wujud yang tepat. Nah, anak-anak, sekarang Pak Rian punya pertanyaan buat kalian ya. Pertanyaannya, nah, pernahkah kalian membaca teks cerita? Ayo, yang mengikuti secara Zoom, pernahkah kalian mengikuti membaca teks cerita? Pernah nggak yang mengikuti Zoom? Pernah membaca teks cerita? Pernah. Oke, ya. Kira-kira dalam teks cerita ada apa saja? Coba. Di dalam teks cerita yang kalian baca ada apa saja? Ya, ada apa saja di dalamnya? Pertama, coba ada apa? Ayo, ada apa? Ada judul, ya? Judul ada. Ada judul. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Isi cerita. Isi cerita. Kemudian ada apa lagi? Paragraf. Nah, anak-anak ya, sebelum Pak Rian lanjutkan ya materi kita rehat sejenak. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Oke, anak-anak, siswa-siswi Surabaya kelas 3, tadi kalian sudah menyebutkan ada apa saja ketika kalian membaca teks cerita atau teks bacaan. Nah, di sini Pak Rian ada bacaan atau tulisan yang di teks cerita yang sering kalian baca. Nah, di sini tentang benda padat, cair, dan gas. Nah, ini kemarin dijelaskan oleh guru sebelumnya. Nah, di dalam teks cerita atau bacaan yang kalian baca, di dalamnya tulisannya banyak nggak kira-kira? Banyak kan? Ya banyak ya. Oke, banyak. Nah, kalian tadi sudah menyebutkan di dalam teks cerita ada judul, ada isi cerita, kemudian ada paragraf. Nah, Pak Rian menjelaskan tentang pengertian paragraf. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian paragraf? Sudah tahu belum? Oke, bagus. Nah, pengertian paragraf adalah gabungan beberapa kalimat ya yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Jadi ketika kalian membaca teks bacaan ya, yang di sini yang biasanya
panjang di sini, kemudian ada jeda, itu namanya paragraf. Nah, paragraf itu gabungan dari kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Misal kalian membaca tentang perubahan wujud benda. Nah, di situ ada gabungan dari kalimat-kalimat ya yang saling berhubungan sehingga membentuk tema tentang perubahan wujud benda. Nah, umumnya paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat anak-anak ya, tergantung dari pengembangan gagasan yang diinginkan oleh penulisnya. Ayo dari kalian semua, siapa yang ingin menjadi penulis? Ayo, siapa yang ingin menjadi penulis? Oke ya, pengen jadi penulis semua ya. Mudah-mudahan kalian menjadi penulis yang hebat. Oke, selanjutnya Pak Rian jelaskan tentang langkah-langkah menyusun paragraf. Nah, anak-anak, selain kalian mengetahui pengertian paragraf, kalian harus juga tahu tentang langkah-langkah menyusun paragraf. Nah, langkah-langkah menyusun paragraf di sini Pak Rian tampilkan ada 5 poin ya. Pertama ya, kalian harus memilih tema atau topik yang akan dibahas dalam paragraf ya. Kalau kalian mau membuat tema atau topik tentang perubahan wujud benda, kalian harus menentukan itu dulu temanya ya, topik yang mau kalian tulis menjadi satu paragraf. Kemudian poin yang kedua ya, buatlah kalimat utama ya yang memuat ide pokok atau masalah yang akan dibahas dalam paragraf. Jadi kalian setelah menentukan tema atau topik yang kalian akan tulis, yang kedua selanjutnya kalian membuat kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya terletak di awal paragraf, atau di akhir, dan di awal atau di akhir paragraf. Nah, yang ketiga, letakkan kalimat utama. Nah, letaknya tadi seperti yang dijelaskan Pak Rian tadi. Letak kalimat utama kira-kira di mana ya Pak Rian? Nah, letaknya biasanya anak-anak itu di awal ya, di akhir, atau di awal dan di akhir kalimat. Jadi ketika kalian mau membuat suatu paragraf, kalian bisa menaruh kalimat utamanya bisa di awal, akhir, atau awal dan akhir anak-anak. Yang keempat, buat beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan isi dari kalimat utama. Nah, yang terakhir, membaca keseluruhan paragraf yang telah disusun. Anak-anak, agar kita lebih teliti dan menjadi penulis hebat, kalian harus teliti lagi kalimat-kalimatnya. Sudah nyambung nggak? Sudah berhubungan nggak antar kalimat yang kalian susun menjadi paragraf? Nah, sekarang Pak Rian punya contoh paragraf. Oke. Nah, siswa yang di rumah ya, Pak Rian coba tunjuk Hafiza. Hafiza 3A, mic-nya coba dihidupkan ya. Hafiza, sudah dihidupkan mic-nya? Masih belum dihidupkan mic-nya? Oke, Hafiza, belum ya? Hafiza sudah? Hafiza 3A, mic-nya sudah dihidupkan ya? Oke, silakan coba dibaca Hafiza. Dibaca ya Hafiza. Oke, Pak Rian langsung ya. Perubahan air menjadi es disebut dengan pembekuan. Proses ini terjadi ketika air berada dalam kondisi suhu dalam kisaran 0 derajat Celcius. Air akan mengkristal dan mengeras sehingga kemudian berubah menjadi es ya. Proses yang paling sederhana dalam yang kita lihat pada air yang diletakkan di freezer. Jadi ketika kalian di rumah, ibu kalian atau bapak kalian yang biasa naruh es atau air yang awalnya wujud cair, ditaruh di kulkas freezer menjadi beku. Nah, anak-anak, sekarang unsur-unsur dari paragraf yang tadi yang Pak Rian contohkan ada 3. Pertama, kalimat utama paragraf di atas, perubahan air menjadi es disebut pembekuan. Ide pokok ada di kalimat utama ya, tentang pengertian proses membeku.
Kalimat penjelas semua yang bukan kalimat utama. Jadi lanjutan dari yang bukan dari kalimat utama. Proses ini terjadi ketika berada dalam kondisi suhu dalam kisaran 0 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, sekarang Pak Rian punya pertanyaan buat kalian. Pernahkah kalian melihat kapur barus yang di rumah? Pernah nggak melihat kapur barus? Pak Rian punya contoh ini ya. Ya, pernah lihat nggak kapur barus? Nah, oke. Sebelum Pak Rian lanjutkan, nah gambarnya ini, kita rehat sejenak dan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Oke, anak-anak siswa-siswi kelas 3 Surabaya, kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi kita lanjutkan materi yang tadi ya. Pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus? Ya, contohnya seperti ini ya. Ya, kapur barus ini ya biasa kalian temui di lemari di sela pakaian kalian atau di kamar mandi ya. Nah, kapur barus ini bentuknya ada yang putih ya, yang bundar, ada yang putih, ada juga yang berwarna-warni. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya, oke. Nah, di sini ada yang warnanya putih, ada juga yang warnanya berwarna-warni. Nah, pertanyaan Pak Rian ke kalian ya, kira-kira kalau kapur barus ini ditaruh di lemari di sela pakaian kalian, mengalami perubahan wujud enggak? Semakin kecil atau enggak? Lama-kelamaan. Oke, yang di zoom semakin kecil atau enggak? Ayo mic-nya dihidupkan ya. Semakin kecil kan? Oke. Perubahan wujud kapur barus dari padat menjadi gas itu disebut menyublim, anak-anak ya. Jadi ketika kapur barus yang kalian lihat di sela pakaian kalian, di lemari kalian, tentunya mengalami mengecilkan ketika beberapa lama ya, ketika lama kelamaan kapur barus kalian akan mengecil. Nah, itu namanya menyublim. Menyublim, anak-anak, adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas ya. Oke, Pak Ren lanjutkan ya. Sekarang menyusun paragraf menjadi cerita yang urut. Nah, di sini ada paragraf pertama ya. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Nah, paragraf yang kedua, pernahkah kamu melihat ya atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari ya, bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, paragraf ketiga, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus ya. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas itu disebut menyublim, anak-anak. Kemudian paragraf yang keempat ya, peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis ya. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, ketika kalian lihat di lemari kalian dibuka, yang ada kapur barusnya otomatis wangi kan? Nah, paragraf yang kelima ya, apa yang terjadi pada kapur barus? Lama kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Nah, anak-anak, dari 5 paragraf ini tidak berurutan. Nah, tugas kalian sekarang, siapkan buku catatan kalian ya. Coba urutkan. Kira-kira urutan nomor 1 yang mana? Ya, anak-anak. Pak Ren kasih bocoran ya. Urutan yang pertama, nah, ini urutan yang pertama terletak pada paragraf yang kedua. Oke, coba urutan yang kedua terletak pada paragraf yang keberapa? Oke, yang keberapa, Hafiza? Yang ke-1. Oke, kita coba ya jawabannya Hafiza ya. Oke, nah, yang kedua terletak pada paragraf yang ke-1. Pinter Hafiza. Oke, yang ketiga terletak pada paragraf yang keberapa? 3. Terletak di paragraf yang ketiga. Kita coba, benar nggak? Yang ketiga, yang keberapa? Nah, terletak di paragraf yang kelima, yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, urutan yang nomor 4
terletak di paragraf ketiga. Bagus, pinter. Nah, terakhir ini sekarang. Paragraf urutan yang nomor 5 terletak di paragraf keberapa? Keempat. Nah, anak-anak, ini jawaban kalian benar semua. Coba kita urut dari urutan yang benar ya. Ceritanya, nah di sini urutan yang benar ya. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari ya. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, selanjutnya kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, ini adalah paragraf yang urut ya, membentuk suatu cerita atau satu cerita yang jelas temanya. Nah, temanya di sini tentang perubahan wujud benda yang disebut menyublim. Nah, anak-anak, selanjutnya coba ayo mengingat. Nah, sekarang kalian mengingat kembali. Nah, mencair, kira-kira jawabannya apa? Nah, mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian membeku ya. Nah, perubahan wujud cair menjadi padat. Selanjutnya, menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, mengembun adalah perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi cair. Nah, yang terakhir yang kalian pelajari tadi, menyublim anak-anak, perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, hari ini kayaknya kita sudah selesai ya pembelajarannya. Nah, coba ayo kalian amati di rumah kalian. Banyak ragam perubahan wujud benda di sekitar kalian. Tugas yang pertama, lakukan pengamatan perubahan wujud benda di rumah kalian. Kemudian yang kedua, tuliskanlah pengalaman kalian di buku tema 3 pada halaman 169. Oke, terima kasih untuk semua siswa-siswi kelas 3 Surabaya yang luar biasa. Tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, terima kasih.